Tadi kaos partai saya belum cerita ya, terakhirnya endingnya itu semua kaos satu bal itu habis. Karena saya dulu tahun 97 walaupun saya termasuk orang PAN, saya nilainya PAN gitu, tapi saya nggak terus bikin kaos PAN yang banyak. Karena tahun 97 partai yang paling pemenang yang masanya paling besar PDI Perjuangan. Nah, Jody mengaku di 97 itu sudah sebagai pemilih PAN itu. Nah, agak aneh sih sebenarnya gitu ya. Sementara PAN itu kan didirikan tahun 98. Dan ya pemilunya nggak saat itu, karena pada saat itu ketika Soeharto turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita masih ngebahas tentang asal-muasal warung stik ya. Karena banyak sekali orang yang menganggap bahwasanya Yusuf Mansur ini adalah ustadz yang mempromosikan sedekah. Dan ini menjadi salah satu mungkin menjadi salah satu indikator warung stik ini berubah atau semakin membesar karena Yusuf Mansur dengan program sedekahnya gitu ya. Dan Jody ini punya program spiritual company, dan apakah benar cuma seperti itu gitu? Oleh karena itu kita akan ngebahas itu berdasarkan dengan fakta dan sejarah itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi dengan mempromosikan spiritual company dan di cerita-cerita dia itu kan pernah sebagai seorang pengusaha yang ibaratnya kalau kita bisa bicara dari titik nol gitu, tapi ceritanya sangat kontradiktif gitu ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman video lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan melihat ada kebohongan nggak cerita Jody ini yang seharusnya diceritakan bapaknya, harusnya ceritanya seperti Jody atau bapaknya yang benar. Kalau menurut saya sih bapaknya yang benar ya, tapi kita lihat dulu videonya. Yuk, check it out. Ya udah, kaos sudah jadi, bingung lagi jualannya. Kalau sekarang kan udah ada media sosial kan, iklanin di Instagram, iklanin di Twitter, minta tolong yang followernya banyak suruh retweet, beres sudah. Dulu nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, bingung dulu mau jualan, gimana cara jualan? Ya udah mau nggak mau akhirnya nungguin nih. Posisi saya ketika jualan kaos partai nungguin Mbak Mega datang ke Jogja kampanye gitu ya, saya langsung datang. Jadwal kampanye udah tahu saya mas, seminggu 2 minggu sebelumnya jadwal kampanye udah tahu. Kalau sekarang Dayat yang paling tahu jadwal kampanye, mau nyalon wali kota dia. Amin insya Allah ya. Apalah saya jadwal kampanye, tapi saya pernah meleset juga dulu. Saya nggak punya motor dulu ketika jualan kaos partai. Jadi kalau saya mau jualan kaos ke luar kota itu, saya pinjam motor teman. Saya pinjam motor teman, saya pinjam kaos, saya taruh di depan, istri saya di belakang, jualan ke Magelang. Meleset tuh dulu. Megawati mau datang misalnya 7 Mei. Udah sampai sana nih naik motor panas-panas ke sana di lapangan, udah siap-siap ke sana, ternyata sepi. Jadwal kampanye diundur minggu depan gitu. Waduh, pusing lagi kan, akhirnya balik lagi ke Solo, nyuapin lagi segala macam. Tapi ini suka dukanya usaha. Tapi intinya apa? Saya bisa usaha kaos walaupun saya bukan desainer, walaupun saya bukan tukang kaos, walaupun saya nggak punya modal, saya bisa usaha kaos. Jadi teman-teman sekalian, calon pengusaha, pengen usaha apa aja, saya yakin pasti bisa. 23 nikah, 24 tahun langsung punya anak. Saya masih kuliah, belum ada kerjaan tetap, usahanya ya masih kayak begitu. Jualan segar, jualan roti bakar, jualan apa lagi. Ini salah satu kekuatan saya. Kalau kata Mas Jaya itu the power of kepepet. Karena kepepet jadi usaha. Kalau saudara-saudara kita orang Chinese itu dari kecil udah diajarin usaha. Saya walaupun bapak ibu pengusaha, tapi nggak pernah diajarin usaha. Pokoknya dijaki itulah ibaratnya. Tapi ngeliat saya, karena diajarin. Bapak saya kerja ngurusin restonya, bapak saya punya resto juga, saya diajarin ngeliat mimpin rapat, meeting sama karyawan, ada masalah apa, ya saya ngeliatin aja gitu. Ibu saya usaha butik, saya sering diajak ke butiknya, ya ngeliatin saya, ngeliatin gimana ibu saya kerja itu ngeliatin, nggak pernah ngajarin.
rata-rata ini orang kita ini itu nggak pernah ngajarin anak-anaknya buat usaha. Rata-rata seperti itu. Akhirnya saya dulu ya pengen jadi pengusaha itu ya karena kepepet, Mas. Karena udah punya anak, karena udah nikah, gimana lagi caranya supaya bisa hidupin anak saya. Ya udah akhirnya ya usaha ini gagal, belajar di sana gagal, belajar di sana gagal, terus begitu maju terus akhirnya insya Allah bisa. Nah, tapi nggak perlu juga kita harus dipepet-pepetin nih Mas Ajar. Nggak perlu juga sebenarnya kita harus power atau pepet kalau mental kita ini memang udah siap jadi pengusaha. Jadi saya pikir acara seperti ini harus bisa mempersiapkan Mas Ajar jadi pengusaha. Tadi kaos partai saya belum cerita ya, terakhirnya endingnya itu semua kaos satu bar itu habis. Karena saya dulu tahun 97 walaupun saya termasuk orang PAN, saya nilainya PAN gitu, tapi saya nggak terus bikin kaos PAN yang banyak. Karena tahun 97 partai yang paling pemenang yang masanya paling besar PDI Perjuangan. Jadi saya tetap bikinnya PDI Perjuangan. Wah, ini kalau didengar Pak Mega bisa diangkat saya. Jadi saya nggak pilih bikin PAN saya banyakin, enggak. Saya tetap bikin PDI Perjuangan yang saya banyakin karena ini yang paling laku. Satu bal semuanya laku terjual, saya bisa beli sepeda motor. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, si Jody ini kan bilang bahwasanya dia itu kayak usaha itu kayak nggak dibantu sama bapaknya atau apa, dia itu otodidak gitu, semacam seperti itu ya teman-teman. Tapi bapaknya itu di wawancara itu kan bilang bahwasanya jelas kalau Jody itu belajar dari obong gitu ya. Bapaknya sendiri bilang karena Jody itu anak tertua, ya otomatis ya belajar gitu, membantu. Bahkan Jody ini dipasrahkan gitu ya teman-teman. Nah, tapi Jody sendiri bilang ya dia itu kayak nggak diajarin sama orang tuanya gitu. Bahkan kalau diajak ke meeting atau diajak apa, kan dia bilang ya dia cuma lihat aja, orang tuanya nggak mau ngajarin gitu, seolah-olah kayak orangnya ya cuek gitu ya. Nah tapi orang tuanya menegaskan bahwasanya ya Jody itu belajar dari obong gitu. Ibaratnya kalau obong itu kayak project belajar untuk membuka restoran, jadi kedepannya seperti apa gitu. Jadi obong stick itu ya cikal bakal Jody berusaha, tapi Jody ya menurut saya Jody ini berbohong di sini gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan Jody yang berbohong, ya saya rasa Jody yang berbohong karena bapaknya berani bilang di saat itu ya, di saat dia punya obong itu ya dia masih punya diskotik, otomatis di sana dia bicara jujur kalau kayak gitu. Kenapa saya katakan jujur? Jarang sekali orang yang membuka aib di masa lalunya untuk sebuah wawancara ya teman-teman. Tapi bapaknya jujur karena mungkin kenapa? Ya memang udah terbiasa bisnis kayak gitu di keluarganya gitu. Jadi nggak aneh. Nah cuma kan ketika Jody merambah mencari sosok apa ya, kayak semacam merekrut para ustadz itu, nanti saya bisa cari filenya gitu teman-teman, nanti bisa saya tunjukkan. Dia itu membutuhkan wacana yang lebih bersih, atau jadi ini membutuhkan sebuah sejarah yang lebih apa ya, dramatis gitu, sehingga Jody ini anak baik yang apa ya, ibaratnya kayak itu merangkak sendiri gitu tanpa bantuan orang tua, walaupun orang tuanya pengusaha gitu ya teman-teman. Nah, Jody ini kan anak pertama dan bapaknya menjelaskan bahwasanya Jody ini ya pembimbing adik-adiknya gitu. Bahkan kalau Jody ini pegang obong ini kayak semacam leadernya gitu sebagai pemimpin dari adik-adiknya. Dan nyatanya Jody ini ya memang sampai sekarang masih pegang itu teman-teman. Nah kemudian teman-teman, Jody bilang ya kalau misalkan di tahun 97 dia mengatakan dia ini orang PAN, atau ibaratnya dia ini pemilih PAN gitu ya. Sementara teman-teman, tahun 97 itu masa-masa krisis, memang sudah masuk masa krisis, tapi belum reformasi ya teman-teman. Ya di bulan Mei, nanti di bulan Mei lah, ujung dari reformasi itu di bulan-bulan itu, Mei, Juni gitu ya. Perubahan kenegaraan itu membuat sebuah apa ya, perubahan demokrasi di mana munculnya partai-partai baru. Nah, Jody mengaku di 97 itu sudah sebagai pemilih PAN itu. Nah, agak aneh sih sebenarnya gitu ya. Sementara PAN itu kan
didirikan tahun 98. Dan ya pemilunya nggak saat itu, karena pada saat itu ketika Soeharto turun digantikan oleh Pak Habibie ya teman-teman. Jadi Pak Habibie itu sebagai wakil presiden yang menggantikan Pak Soeharto. Di sana masih ada prosesnya, sampai bahkan ada cerita masalah kemerdekaan Timur Timur ya, menurut mereka kemerdekaan Timur Timur gitu ya. Nah itu belum ada pemilihan gitu ya teman-teman, tapi jadi sudah milih, kan agak lucu ya teman-teman, udah sebagai pemilih PAN. Saya rasa cerita itu nggak sinkron gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Jody di sini, Jody cerita bahwasanya dia itu menjual kaos partai PDI, tapi dia pemilih PAN. Kenapa saya katakan ini ada sesuatu yang menurut saya apa ya, miss gitu ya? Karena memang salah gitu ya. Artinya pada tahun 97 itu kan Megawati sendiri itu kayak semacam di apa ya, kalau bisa dikatakan dikriminalisasi gitu. Ada partai PDI, tapi partai PDI ada versi lain gitu. Jadi kayak semacam Megawati ini nggak punya hak untuk sebagai dipilih gitu ya teman-teman. Nah ada agak aneh gitu, tapi dia cerita Megawati, kemungkinan cerita itu di pemilu berikutnya teman-teman. Jadi pemilu setelah reformasi. Nah ini nggak nyambung kan? Kayaknya mungkin ceritanya cerita ngarang yang agar orang percaya bahwasanya dia itu berjuang dari titik nol gitu ya, dari titik nol, dari benar-benar tidak punya modal gitu ya. Sementara pada saat di tahun itu, tahun 97 mungkin ya, pada saat itu dia udah punya diskotik gitu ya, bapaknya gitu, dan dia udah punya opung itu bapaknya gitu, dan dia mengelola opung, dan otomatis kan ada percampuran di sana. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya di tahun pada masa-masa Soeharto itu, saya masih ingat walaupun saya masih kecil itu, yang namanya minuman semacam seperti itu atau misalkan tempat-tempat seperti itu bisa dikatakan ya dalam tanda kutip legal dan dilegalkan gitu ya, maksudnya mudah didapat gitu. Setelah reformasi baru ada perubahan gitu ya, dan itu perubahannya juga tidak signifikan, perlahan aja sebenarnya. Dan itu menandakan di masa-masa itu bapaknya Jody ya memang sedang menikmati bisnis-bisnis seperti itu. Kalau sekarang kan bisnis diskotik kan cuma di kota-kota besar, dan itu apa ya, semacam yang datang ke sana itu benar-benar spesifik gitu ya. Kalau sekarang diskotik itu ya melambangkan orang yang memang cuma pingin hidup di sana, tapi kalau dulu banyak sekali masyarakat yang datang ke sana, dan itu ya mungkin udah biasa kayaknya ya. Dan itu cukup apa ya, ada diskotik kecil gitu di kota-kota kecil gitu. Dan saya masih ingat waktu saya masih kecil itu ada cerita bahkan di kota kecil itu ada gitu tempat yang seperti itu. Nah jadi balik lagi bahwasanya di masa itu Jody itu nggak mau menceritakan, sehingga karena dia tidak mau menceritakan, porsinya dia mau ngambil bahwasanya dia itu zero to hero. Jadi dia ngambil cerita yang nggak nyambung, seolah-olah cerita ini seolah-olah benar, tapi kalau misalnya kita buka ya cerita ini kelihatan kebohongannya teman-teman. Yang cerita yang benar ya bapaknya. Kenapa? Karena ya memang di tahun-tahun itu dia menikmati gitu, menikmati di mana diskotik banyak ada di mana-mana. Dan itu menurut saya, karena saya di tahun-tahun itu udah cukup besar gitu ya, masih anak-anak tapi udah cukup besar ya, saya tahu gitu. Dan ya merupakan hal wajar gitu ya, orang-orang yang pada saat itu menceritakan hal-hal yang berbau misalkan kayak minuman kayak gitu ya, udah banyak sih pada saat itu, beda sekali dengan sekarang gitu ya. Nah jadi intinya teman-teman, dia mau menghilangkan cerita diskotik ini dengan adanya perubahan reformasi, dan dia mau mencari karena ada perubahan situasi sosial, jadi wah ini muncul nih tokoh-tokoh, misalkan muncul tokoh-tokoh semacam ustadz, dan ini harus direkrut gitu untuk menjadi partner bisnis gitu ya. Yang nggak penting sebenarnya kalau misalkan pada saat itu ramenya artis-artis, atau misalkan apa ya, kalau pada saat itu ramai tiktoker gitu ya, mungkin Jody rekrut tiktoker gitu ya. Jadi begitu intinya teman-teman. Jadi yang pasti adalah intinya bukan soal apa-apa. Jadi bisnis mereka itu ya intinya soal uang gitu. Dan itu kalau misalkan dia menawarkan dia menawarkan
sedekah nasional, saya nggak yakin murni bahwasanya itu soal urusan sedekah itu ada yang perlu dipertanyakan, kemanakah uangnya, itu menurut saya kayak gitu. Oke teman-teman, sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.